Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Bapak Ibu. Hari ini hadir semua? Hadir. Ya, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, baiklah, hari ini kita membahas materi mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, Indonesia sebelum masuknya Islam itu telah memiliki beberapa kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Di sini ada yang mengetahui apa itu animisme dan dinamisme? Tidak, belum. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu apa itu animisme. Animisme ini merupakan sebuah kepercayaan di mana segala sesuatu, baik itu benda hidup ataupun mati, memiliki roh atau kekuatan spiritual. Dalam animisme ini, contohnya seperti batu, hewan, pohon, atau bahkan fenomena alam seperti hujan itu dapat dihuni oleh roh. Nah, sedangkan dinamisme ini merupakan sebuah kepercayaan di mana berupa kekuatan-kekuatan supranatural yang di mana manusia dapat berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan, contohnya melalui upacara ritual atau bahkan kegiatan yang lainnya. Nah, sudah mengerti apa itu animisme dan dinamisme? Sudah. Nah, sekarang kita memasuki teori-teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, masuknya Islam ke Nusantara itu memiliki beberapa teori, karena para ahli memiliki beberapa pendapat tentang proses masuknya Islam ke Nusantara yang dapat mengalahkan beberapa kepercayaan ini, sehingga Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini, tokoh yang mendukung teori ini menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia itu sejak awal abad ke-13 Masehi. Nah, Islam dibawa oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India ini. Nah, menurut mereka Islam itu masuk pada awal abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia ini, tokoh yang mendukungnya menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia itu pada awal abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh kaum Syiah atau Persia. Nah, tokoh ini sempat dijadikan sebagai teori yang paling kuat karena memiliki bukti dan fakta yang akurat. Tetapi setelah ditelusuri secara mendalam, teori ini memiliki kelemahan sehingga para ahli pun belum mempercayai kebenarannya. Nah, yang ketiga yaitu teori Mekah atau Arab. Teori Mekah atau teori Arab ini menyatakan bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab
Indonesia dengan adanya orang-orang Muslim Cina yang masuk ke Indonesia. Nah, jadi tadi apa yang di teori berjarak ini pada abad berapa? Ada yang ya 13 Masehi dan dibawa oleh masyarakat India, orang India, ya masyarakat India. Nah, yang teori Persia ini tadi apa? Pada abad berapa? Abad ke 7 Masehi. 7 Masehi. Dan dibawa oleh Persia. Cina. Teori Mekah ini tadi pada abad ke 7 Masehi. Karena di abad ke-13 itu sudah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, yang terakhir dibawa oleh Cina. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teori-teori. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar karena Ibu akan menggunakan strategi picture and picture. Nah, sekarang Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok untuk membahas gambar-gambar di sini. Sekarang hitung dari sini 1 sampai 3. Wahid, 3, 1, 2, 3. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Oke, Bu. 1 sini kan, Bu? Ya. Oke. Kelompok 1, 2. Nah, sekarang tugasnya yaitu di sana kan ada terdapat 1 gambar. Nah, jadi jelaskan apa jalur atau saluran yang termasuk di gambar tersebut dan jelaskan secara singkat ya. Ngerti? Ngerti semuanya? Ngerti, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Tulis di belakangnya ya. Oke. Sudah, Bu? Sudah. Tunggu yang lain dulu ya. Ada yang menulis?
2. Kita Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kami duluan, Bu. Ya, tunggu yang nomor 2. Sudah, Bu. Bu, tengok yang tadi, Bu. Sudah. Sudah? Nah, Bu. Nah, sekarang kelompok 1 maju perwakilan. Ya, Bu. Menjelaskan. Saya mau maju dulu. Ya, ini ya. Silakan lihat gambar. Tidak ada gambar apa itu? Jalur apa? Dari gambar tersebut, setelah kami diskusikan, ini merupakan jalur pendidikan, yaitu penyebaran agama Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, yang diawali dari rumah ke rumah, masjid serta musola. Selain itu terbentuklah pesantren atau sekolah agama. Mungkin itu, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 lagi. Silakan lihat gambar ini. Dari gambar ini dapat kita lihat agama Islam masuk melalui jalur kesenian, yaitu jalur kesenian dari wayang. Jalur kesenian ini banyak macamnya. Contohnya adalah seni bangunan, seni sastra, dan seni musik, dan masih banyak lagi seni yang lainnya. Sudah, Bu. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok akhir ketiga. Nih. Jalur masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perkawinan. Saudagar muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses interaksi seperti inilah penduduk pribumi lambat laun mengenal nilai dan ajaran Islam. Mungkin sekian saja. Ya, tangan untuk nomor 3. Nah, baik itulah tadi dari kelompok kita sudah menjelaskan tentang jalur apa tadi? Pendidikan. Pendidikan. Nomor 2 seni Ya. perkawinan. Nah, jadi ada 2 jalur lagi, yaitu jalur perdagangan dan jalur Pendidikan. Nah, jalur perdagangan ini antara masyarakat Persia, Arab, dan India itu ikut andil dalam perdagangan di Indonesia. Nah, dengan itu mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini merupakan salah satu ajaran agama Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini mampu memudahkan orang-orang yang telah memiliki pemahaman agama lain untuk memahami dan mengerti apa itu ajaran agama Islam. Nah, dari materi sejarah masuknya Islam ke Nusantara, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, ya. Demikianlah